Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine too. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum pelajaran kita berdoa dimulai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran materi yang baru, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang definition of clause atau pengertian dari clause. Jadi Miss di sini mau bertanya, apakah masih ada yang ingat tentang pengertian clause? Jika ada, silakan cuci tangan. Saya Miss. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hani. Saya akan membacakan. Was merupakan sekelompok kata di mana di dalamnya harus ada subjek atau pelaku dan juga predikat. Oke, good job. Any else? Apa ada yang lain? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lesia. Pengertian clause. Clause ialah gabungan dari beberapa kata yang terdiri dari subjek dan predikat atau subjek plus verb. Oke, good job. Tepuk tangan. Bisa kami jelaskan definition of clause of words and definite verbs and includes that definite verbs. Jadi pengertian clause ini yaitu kalimat yang berpola subjek plus verb atau predikat. Subjek biasanya merupakan kalimat yang berupa nama-nama orang, hewan, benda, atau konsep yang abstrak. Dan verb atau kata kerja merupakan sebuah kata tindakan atau action. Oke, sekarang kita menuju ke jenis clause. Clause mempunyai dua jenis, yaitu yang pertama independent clause dan dependent clause. Independent clause yaitu kalimat yang utuh atau lengkap yang bisa disebut juga main clause atau inti kalimat. Dia sudah lengkap dan tidak memerlukan kata konjungsi atau kata penghubung. Dan contoh dari independent clause yaitu misalnya I buy many books because my necessary. Nah, yang di sini ini merupakan kalimat independent clause. I sebagai subjeknya and buy many books-nya sebagai verb dan because my necessary di sini yang menjadi subjeknya yaitu my dan necessary sebagai verb atau kata kerja. Dan independent clause ini merupakan kalimat yang lengkap karena dia sudah menjadi suatu kalimat yang utuh. Karena dia I buy many books because my necessary. Saya membeli banyak buku karena saya memerlukannya. Oke, selanjutnya yaitu jenis yang kedua yaitu dependent clause. Berbeda dengan independent clause, kalimat dependent clause ini dia itu merupakan kalimat yang belum lengkap dan itu kalimatnya masih gantung dan dia bisa menjadi kalimat yang lengkap atau utuh jika kita menggabungkannya dengan kalimat independent clause. Jadi tanpa independent
becomes library because she needs many reference. Nah, di sini yang merupakan kalimat dependent yaitu yang bagian ini. Karena dia kalimatnya belum utuh, belum dapat kita pahami. Because she needs many references. Karena saya memerlukan banyak referensi. Kan kita belum tahu tuh maksudnya apa. Karena dia membutuhkan banyak referensi. Nah, agar dia menjadi suatu kalimat yang utuh, yang merupakan independent clause. Ini independent. Dan yang merupakan subjek di sini adalah she, comes to library merupakan verb atau kata kerja. Dan begitu juga di sini she yaitu menjadi subjek, needs many reference sebagai verb atau kata kerja. Sampai di sini apakah belum paham dan apakah masih ada yang mau bertanya? Jika ada yang ingin bertanya silakan. Oke, silakan. Mengapa dependent clause tidak bisa berdiri sendiri? Itu karena dependent clause merupakan kalimat yang gagasannya belum lengkap atau belum utuh dan dia masih memerlukan kalimat lain atau seperti independent clause untuk membantu agar kalimat dari dependent clause itu menjadi kalimat yang utuh dan supaya kita bisa memahami dan tahu apa maksud dari kalimat itu. Apakah sudah jelas? Sudah. AS, apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Oke, silakan. Apa contoh dari dependent clause? Apakah kalimat yang selalu di akhir kalimat sebagai kalimat yang akan dihubungkan atau bisa berpindah tempat? Kalau kalimat dependent clause ini dia bisa di awal ataupun di akhir kalimat. Kenapa? Karena tergantung konteks dari kalimat itu sendiri. Misalnya kalau kalimatnya itu harus di awal, maka dia akan di awal dan dihubungkan oleh kalimat independent clause sebagai pelengkap dan merangkai kalimat itu menjadi itu. Jika kalimatnya misalnya nanti ada yang mengharuskan dia di akhir kalimat, kita tinggal menambahkan kalimat independent clause di awal dan kita hubungkan dengan kalimat dependent di akhir kalimat. Jadi dia dapat berubah sesuai konteks kalimat itu yang akan kita buat agar menjadi kalimat yang utuh dan lengkap. Apakah sudah paham? Oke, karena sudah paham dan sudah menjelaskan, sekarang tugasnya kalian buat 4 kelompok dan masing-masing membuat contoh kalimat dari independent clause dan dependent clause sesuai yang kami contohkan. Apa sih?
Oke, kenapa? Konten. Nah, ini beda lagi ya. Ini merupakan jenis independent clause, yaitu kalimat yang berlengkap, dan independent clause sebagai pelengkapnya. Yang independent clause itu the previous part merupakan independent clause, dan dia masih gantung kalimatnya. Dan kita sambung dengan kalimat independent clause, yaitu she is still working on the company. Oh, itu merupakan independent clause. Nah, agar kalimat dependent clause ini yang tadinya belum lengkap dan yang gantung menjadi kalimat yang utuh dan lengkap, maka kita sambungkan dengan jenis kalimat yaitu independent clause agar menjadi kalimat yang utuh dan dapat kita pahami. Dan di sini yang merupakan subjek yaitu he, yang merupakan kata kerja yaitu is still working on that company. Oke, sampai di sini sudah paham tentang independen dan dependent. Oke, kelompok berapa lagi? Tinggal kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 silahkan maju yang menjadi perwakilan.
kalimat yang itu karena dia sudah jelas, yaitu ibu saya membeli pisang. Dia sudah terdapat subjek, yaitu my mom sebagai subjek dan buy banana sebagai verb atau kata kerja atau kata tindakan. Dan yang kedua, Daniel goes to school every day. Ini juga merupakan kalimat independent clause karena dia sudah lengkap dan tidak perlu bantuan dari anak kalimat ataupun kalimat yang lain. Karena Daniel sudah jelas dia sebagai subjek dan goes to school every day sebagai verb, yaitu merupakan kata kerja atau kata tindakannya. Baik, kalau sudah paham, kesimpulannya tentang jenis kalimat ini kita dapat membedakan antara independent dan dependent clause. Oke, sampai di sini ada